Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak yang saleh-salehah? Kita bertemu lagi di pembelajaran Tafaqquh Fiddin. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih, yaitu tema besarnya adalah sholat bagi orang yang sakit. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita mengetahui bahwa salah satu kewajiban orang Islam adalah sholat, karena sholat adalah merupakan tiangnya agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka keislaman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua manusia itu diwajibkan sholat, maka meskipun dalam keadaan apapun, dalam kondisi dimanapun, kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, hari ini kita akan menjelaskan sholat bagi orang yang sakit. Bagaimana kalau kita sedang sakit? Apakah kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat? Tentu saja. Ketika kita sakit pun, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sakit, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Tetapi Allah memberikan keringanan bagi orang yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat, dengan catatan bahwa tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Nah, anak yang soleh dan solehah, sholat itu diwajibkan kepada semua orang Islam atau orang muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Tidak diwajibkan sholat bagi anak kecil yang belum balik dan orang yang tidak berakal atau gila. Kalau anak kecil memang tidak diwajibkan, tetapi harus dibiasakan untuk melaksanakan sholat, agar ketika nanti sudah dewasa, dia terbiasa melaksanakan sholat wajib. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Akan tetapi Allah memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat tersebut. Nah, Allah memberikan kemudahan kepada orang yang sedang sakit. Kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Jadi kalau kita sakit kemudian kita akan melaksanakan sholat berdiri tidak bisa, maka boleh sambil duduk. Nah, kemudian kalau itu pun tidak mampu, kalau duduk pun tidak mampu, maka boleh sambil berbaring. Ya, ketika duduk tidak mampu, maka boleh sambil berbaring. Kalaupun itu tidak mampu juga, berdiri tidak mampu, kemudian duduk juga tidak mampu, berbaring juga sudah tidak mampu, maka boleh dengan terlentang. Nah, kalau terlentang pun tidak bisa atau tidak mampu, maka Islam membolehkan dengan isyarat, bisa kedipan mata ataupun dengan hatinya, dengan dibimbing oleh orang yang sehat. Makanya ketika saudara kita sakit, orang tua sakit, maka bimbinglah dia melaksanakan sholat wajib dengan dituntun bacaannya, kemudian ditunjukkan gerakannya. Meskipun dia tidak berdiri, bisa sambil duduk, tidak bisa duduk bisa dengan berbaring, tidak bisa berbaring bisa sambil terlentang pun susah untuk menggerakkan tangannya, maka dengan isyarat mata, ya, asalkan dia berniat untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana caranya sholat bagi orang yang sakit itu ada 3, tadi telah dijelaskan. Yang pertama,
sholat dengan cara duduk. Anak-anak yang soleh soleha, sholat dengan cara duduk ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika duduknya tetap dia duduknya menghadap kiblat. Jangan sampai ketika sakit duduknya tidak menghadap kiblat, tetap duduknya menghadap kiblat dengan posisi iftiras atau seperti duduk tahiyat awal. Jadi ketika duduknya itu seperti duduk tahiyat awal, ya, kakinya kemudian posisinya itu seperti duduk tahiyat awal, ya. Kemudian berniat dan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Tetap itu, ya. Yang kedua, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan di atas pergelangan tangan kiri. Tetap seperti sholat sambil berdiri, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, gitu ya, seperti. Tetapi sambil duduk, gitu ya. Setelah itu sama membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini, kemudian surah Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran. Tetap itu susunannya. Kemudian sudah itu ruku yaitu dengan duduk memungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Rukunya ini tidak sesuai dengan yang berdiri. Kalau berdiri itu rukunya sempurna. Kalau ini cuma menundukkan saja, asal menundukkan bahwa itu menundukkan rukuk, maka itu dianggap boleh atau sah. Selanjutnya itidal, sami Allahu liman hamidah, yaitu duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih itidal, subhana, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Selanjutnya sudah itu sujud. Sujudnya sama, ya, seperti sujud yang berdiri. Sujud sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbih, atau jika tidak mampu dengan membukukan badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua. Untuk sujud ini kalaupun bisa sujudnya seperti orang yang normal boleh. Kalaupun tidak bisa, sakit, untuk orang yang normal itu maka boleh, tetapi lebih rendah daripada ruku. Kalau ruku cuma segini, kalau sujud lebih sedikit, gitu, untuk membedakan antara ruku dan sujud. Kemudian selanjutnya melaksanakan rakaat selanjutnya itu seperti itu sholat dengan cara duduk. Kemudian kita sholat dengan cara berbaring. Tahu posisi berbaring? Ya, ini posisi berbaring ini posisi berbaring. Kalian sudah berbaring karena sakit, karena tidak bisa duduk, karena tidak bisa berdiri, maka berbaring boleh, diperbolehkan asalkan sakit. Jangan sampai ketika kita sehat kita ingin sholatnya seperti orang yang sakit, tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu ketika sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka berbaring boleh melaksanakan sholat. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, berbaring adalah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula, gitu ya. Nanti lihat di gambarnya. Selanjutnya, wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan takbiratul ihram. Berarti tetap niatnya ke kiblat, tetapi berbaring, ya. Tetap lihatnya mukanya ke kiblat, tetapi sambil berbaring. Selanjutnya, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Karena rukunya tidak bisa seperti yang berdiri, ya, karena susah sambil berbaring, maka rukunya cukup dengan anggukan kepala. Gini aja. Atau tidak bisa anggukan kepala pun sakit, gitu ya. Atau dengan menggunakan kedipan mata aja. Allahu Akbar dengan kedipan mata, ya, bisa. Insya Allah sah kalau kita sedang sakit, catatannya itu. Selanjutnya, jika semua tidak bisa dilakukan dengan anggutan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seharusnya hingga selesai, Pak. Tidak bisa ini berbaring itu pun sudah sakit,
apalagi melakukan kepala, tangannya harus seperti takbiratul ihram, nggak bisa. Itu boleh, Islam mensyaratkan boleh dengan hati. Nah, bagaimana caranya Pak bisa hati? Nah, itu biasanya dituntun dengan orang yang sehat supaya hatinya tetap terjaga bahwa ia sedang melaksanakan sholat. Makanya fungsinya kita mempunyai ilmu itu ketika saudara kita sakit, orang tua sakit, maka ketika waktunya sholat, maka suruhlah sholat dengan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Islam, dengan keringanan-keringanan Islam, maka kerjakanlah sholat. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau duduk tidak bisa, kemudian berbaring pun susah, maka boleh dengan cara terlentang. Nih gambarnya seperti yang ada di gambar ya, dengan cara terlentang. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Nah, tetap mengarah ke kiblat, kakinya mengarah ke kiblat. Nah, karena Ka'bahnya ada di kiblat, posisinya kita ketika sholat di kiblat, maka tetap mengarah ke kiblat, tetapi kakinya diluruskan ke arah kiblat. Selanjutnya, kepala diganjal oleh bantal berada sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Diusahakan kepala diganjal agar tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Ya, tetap menghadapnya ke kiblat. Nah, posisi kepalanya harus memakai bantal yang lebih tinggi supaya terlihat wajahnya mengarah ke kiblat. Selanjutnya, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti mengangkat kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Nah, kalau tidak bisa bergerak lagi seperti normal, maka dengan anggukan kepala saja. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, sama semuanya dengan anggukan kepala saja. Nah, itu bagi orang yang sakit. Ingat, catatannya bagi orang yang sakit. Terakhir, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Kalau masih ingat bacaan sholatnya, maka dilafalkan dengan jelas. Kalau tidak bisa, cukup di hati. Makanya kata Pak Andri diulangi bahwa ketika orang sakit, siapapun yang sakit, maka bimbinglah melaksanakan sholat. Bacalah seperti sebagaimana kita di sekolah dibacakan oleh oleh ibu dan bapak gurunya. Ketika di sekolah dibacakan seperti itu orang yang sakit juga. Bacakanlah dengan keras supaya hatinya merasakan bahwa dia sedang melaksanakan sholat. Nah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu hari ini, kemudian semuanya dapat melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, semuanya disehatkan oleh Allah, kemudian diterima ibadah sholat kita, dan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu baru. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.